Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Pedemo menuntut Kepala Kejati Kalsel menuntaskan pengusutan kasus korupsi sebelum pensiun. Akibat terputusnya distribusi air bersih, warga mengancam tidak mau membayar tagihan PDAM. Air sungai yang pasang meluap hingga ke permukiman warga. Masa gabungan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) berdemonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kejati Kalsel pada Selasa siang. Dalam aksi ini mereka menuntut Kepala Kejati Kalsel, Rudi Prabowo Aji, menuntaskan pengusutan kasus dugaan korupsi sebelum purna tugas atau pensiun. Menurut mereka masih banyak kasus dugaan korupsi di sejumlah kabupaten dan kota di Kalsel yang pengusutannya belum dituntaskan oleh Kejati Kalsel. Di antaranya dugaan korupsi mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, proyek Batapres dengan kerugian negara 35 miliar rupiah, proyek jembatan HKSN di kota Banjarmasin yang mangkrak dan sudah 4 kali adendum. Ya, hari ini kita menyampaikan berbagai kasus korupsi di Kalimantan Selatan yang sampai hari ini tidak ada titik terang. Kita minta supaya Kejati sebelum masuk masa pensiun ada kasus-kasus yang sampai ke pengadilan. Karena banyak sekali kasus-kasus yang disampaikan kawan-kawan melalui Kejati tetapi sampai hari ini tidak jalan. Jadi kita minta segera sebelum beliau masuki masa pensiun, kasus-kasus yang kita sampaikan segera berproses. Salah satu kasus yang menonjol apa Bang Ali menurut dia? Kasus yang menonjol yang kemarin melibatkan mantan Bupati Tanah Bumbu sampai hari ini tidak ada titik terangnya. Berbagai kasus, ada yang pengadaan proyek Batapres 35 miliar, kemudian ada 24 miliar, berbagai kasus, hampir 13 kasus yang kami sampaikan tidak jalan. Dalam aksi ini, massa juga menyoroti maraknya pertambangan ilegal di Kabupaten Tanah Laut yang menyebabkan jalan negara dan ekosistem di wilayah tersebut menjadi rusak. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Banyunya yang bayar, lu pakai listrik loh. Sudah lebih dari sepekan, warga di 6 RT kawasan Alalak Tengah Banjarmasin Utara kesulitan air bersih akibat terputusnya distribusi dari PDAM Banjarmasin. Akibat terputusnya distribusi air bersih dari PDAM, warga di kawasan Alalak Banjarmasin Utara mengancam tidak akan membayar tagihan PDAM. Salah satu warga, Husna, mengatakan ia bersama warga lainnya berencana kompak tidak membayar tagihan bulanan PDAM. Kena 85 bayarannya, kena kada cantu. Han, ujar kami nak kompakan. Pokoknya RT berapa kami sampai RT 10 kami kada bayaran. Kayak apa tindakan mau PDAM. Nah, kami bawain gitu jauh nyambatnya kada jalan. Kita asal jauh nyambatnya kita kada jalan lagi. Kenapa jauh di perumahan jalan? Sedangkan di sini kan kada jalan tuh anehnya. Ya, karena tadi hari ini kalau memang kada jalan ke sana. Hari ini kan ke sana. Anak demo celah. minta banyak lah. Minta kada minta banyak, minta anu akan kayak apa caranya supaya mau jalan nah. Ini Tapi memang tadi jalan kemana? tadi di jalannya kami macamnya lancar mbah nang ini nah iya lagi. Nah, masa kali ini kami kada kawal lagi. Kami kada ketahanan lagi ya kalau nah kayak apa tindakan bukan PDAM dan bukan kami. Manajer Produksi dan Distribusi PDAM Banjarmasin Walino mengatakan, warga yang mengalami gangguan distribusi air bersih tetap diwajibkan membayar tagihan setiap bulannya.
Walino menambahkan tagihan pelanggan PDAM sesuai dengan penggunaan air, sehingga bagi pelanggan yang mengalami gangguan distribusi bakal membayar tagihan lebih murah. Insya Allah membayar itu sesuai apa yang di meter. Artinya terbaca 1 meter, itulah yang 1 meter kubik, itulah yang dibayar. Ya, sekarang dispensasinya kita macet, kita dropping dengan mobil tangki gratis. Kita antari sana gratis, tinggal membaginya aja bagi ya antar pelanggan kita yang berdampak lah. Mungkin itu segala kebijakan yang ada. Mobil tangki itu rutin kah setiap hari atau gimana Pak? Mobil tangki sesuai dengan keperluan. Berarti dihubungi Ya artinya perlu kerjasama, gangguan komunikasinya. Teman-teman di mobil tangki ada nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Yang kita layani kan bukan ke satu tempat, tapi banyak tempat lagi yang hampir sama, sehingga harapannya ada kerjasama di situ lah. Penyebab terputusnya distribusi air bersih di kawasan Alalak Tengah akibat kebocoran pipa di 18 titik. Pihaknya sudah menemukan 16 titik kebocoran pipa dan telah memperbaikinya, namun 2 titik kebocoran lainnya masih dalam pencarian. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Air Sungai Pasang meluap hingga ke permukiman warga di kawasan Queen Utara, Banjarmasin Utara. Terpantau pada Senin malam, jalan di kawasan Queen Utara, Banjarmasin Utara terendam air luapan sungai dengan ketinggian sekitar 30 cm. Tak hanya merendam jalan, luapan air sungai juga masuk ke sejumlah rumah, sehingga warga pun harus mengamankan barang-barang berharga mereka agar tidak terendam. Sebelum harinya tuh, hari-hari kemarin tuh sudah pasang air. Pasang cuman kada sampai ini. Kalau sampai setinggi inilah. Untuk kondisi rumah sendiri yang di pinggiran sungai seperti apa dampaknya? Dampaknya tuh sampai calap sampai Ke rumah lah. sampai dapur. Untuk ketinggian di rumah sendiri sampai mana? Sekitar dari semata kaki. Mata kaki lah. Nah, untuk antisipasi untuk apa? Tidak peralatan perabot rumah tidak basah atau apa antisipasinya, mengangkat kah atau gimana? Antisipasinya biasanya diangkat duluan sebelum pasang. Meluapnya air sungai ke permukiman warga ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir dengan kisaran waktu sekitar pukul 21 WITA hingga pukul 1 dini hari. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Pendemo menuntut Kepala Kejati Kalsel menuntaskan pengusutan kasus korupsi sebelum pensiun. Akibat terputusnya distribusi air bersih, warga mengancam tidak mau membayar tagihan PDAM. Air sungai yang pasang meluap hingga ke permukiman warga. Tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian serius bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin. Legislator khawatir curah hujan tinggi dapat mengakibatkan banjir seperti yang terjadi di sejumlah kawasan Kota Banjarmasin pada awal tahun 2021 lalu. Wakil rakyat pun meminta kepada pemerintah Kota Banjarmasin untuk menggencarkan program normalisasi sungai.
Nah, dalam hal itu kita berharap bahwa pemerintah kota ini menjadi tugas yang utama karena Banjarmasin adalah kota 1000 sungai, kota yang secara geografis itu berada 18 cm di bawah permukaan laut, tentu sangat rawan. Apalagi kita melihat bahwa penanganan masalah banjir yang kemarin itu belum tuntas. Nah, inilah merupakan momen-momen yang sangat krusial, merupakan momen-momen yang harusnya menjadi sesuatu hal yang utama yang harus dilakukan oleh pemerintah kota. Karena kalau kita sudah bisa mencontoh bagaimana fenomena banjir yang ada di Banjarmasin itu meluluh lantakkan masyarakat, perekonomian, infrastruktur yang notabene itu mengalami kehancuran. Apakah kita mau seperti itu? Ya tentunya tidak. Dan artinya apakah kerja dari pemerintah kota optimal? Nah, saya kira juga menjadi pertanyaan dari kita-kita sebetulnya. Diharapkan dengan digencarkannya normalisasi sungai, Kota Banjarmasin tidak kebanjiran lagi di musim hujan kali ini. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Kalau izin bandonya, itu bangunannya. Insiden pemukulan terhadap pemilik reklame yang diduga dilakukan oleh petugas Satpol PP Kota Banjarmasin disoroti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin pun memanggil pihak Satpol PP untuk meminta klarifikasi mengenai insiden tersebut pada akhir pekan lalu. Dalam pemanggilan ini, legislator juga menanyakan mengenai reklame di sejumlah kawasan Kota Banjarmasin yang juga melanggar aturan namun belum dibongkar. Wakil rakyat meminta pemerintah Kota Banjarmasin tidak tebang pilih dalam menertibkan reklame yang melanggar aturan. Kita minta nanti Satpol PP untuk menindak, memberikan pembinaan dulu melalui SP 123. Kalau sudah tidak mau ya supaya dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan daerah kita. Mungkin itu aja tadi. Masih itu semua bandul itu kan dibongkar Pak? Atau 10 titik nih ya Pak? Nah tadi dari penjelasan Pol PP 10 sudah terbongkar, tinggal ada separuhnya dari 10, yang 3-nya akan dipertanyakan lagi dengan pimpinan mereka. Itu juga tadi menjadi bagian pertanyaan kami, karena pemerintah melakukan pembongkaran bandul itu sesuai dengan Permen PU nomor 20 tahun 2010, tidak bisa melintas di atas jalan. Nah jadi kalau di Banjarmasin ini ada 13, ya tolong semuanya dilaksanakan untuk pembongkaran kalau memang sudah memakai peraturan menteri. Reklame yang melanggar aturan Permen PU nomor 20 tahun 2010 di Kota Banjarmasin berjumlah 13 titik, namun baru 10 titik yang telah dibongkar oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Kota Banjarmasin tetap bertahan di level 2. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, Mendagri menetapkan PPKM tetap bertahan di level 2 karena pencapaian target vaksinasi Kota Banjarmasin lebih dari 60%. Sedangkan daerah lain yang level PPKM-nya kembali naik karena pencapaian target vaksinasi masih di bawah 50%. Kalau Banjarmasin di level 2, yang lain itu sebetulnya naik level karena vaksinasi di bawah 40%. Ditambahkan satu Jadi kabupaten kota yang levelnya itu vaksinasinya masih di bawah 40%, maka statusnya dinaikkan satu tingkat. Ya, makanya untuk kita kan sudah di angka 64%. Jadi sudah melampaui target itu, walaupun kita punya target paling tidak di puncak hari kesehatan nasional di angka 70%. Ya, kemudian nanti akhir tahun mudah-mudahan di angka 75-80% sehingga kita bisa herd immunity untuk standar dari WHO. level 2 sesuatu. Masih level 2 sesuai dengan tadi Inmen Dagri nomor 58 tahun 2021
sudah disampaikan bahwa kita berada di level 2. Ibnu Sina berharap pencapaian target vaksinasi Kota Banjarmasin terus meningkat dan bisa mencapai lebih dari 75% pada akhir tahun mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Pedemo menuntut Kepala Kejati Kalsel menuntaskan pengusutan kasus korupsi sebelum pensiun. Akibat terputusnya distribusi air bersih, warga mengancam tidak mau membayar tagihan PDAM. Air sungai yang pasang meluap hingga ke permukiman warga. Akibat proyek normalisasi sungai, trotoar di kawasan Ahmad Yani kilometer 6 Banjarmasin Timur menjadi rusak. Terpantau pada akhir pekan lalu, trotoar yang mengalami kerusakan di kawasan Ahmad Yani Banjarmasin Timur sepanjang kurang lebih 20 meter. Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra, mengatakan, kerusakan trotoar akibat proyek normalisasi sungai akan diperbaiki di tahun 2022 mendatang. Dinas PUPR pada tahun 2021 ini sudah menginventarisir beberapa titik trotoar yang terdampak dulu waktu ada normalisasi sungai di kilometer 6. Itu akan kita perbaiki dan direncanakan pemeliharaannya di tahun 2022 yang akan datang. Jadi nanti kita perbaiki, termasuk nanti ada beberapa kursi, mungkin ada beberapa lampu yang perlu kita perbaiki. Jadi sudah direncanakan penanganan di tahun 2022 yang akan datang. Berarti ini memang dampak dari normalisasi sungai, Bang? Ya ada dampak. Ya, mungkin sudah kita koordinasikan dengan bidang sebelah, bidang sungai. Nanti diminimalisir lah untuk kegiatan selanjutnya. Chandra menambahkan selain memperbaiki trotoar yang rusak, pihaknya juga akan melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas umum lainnya yang ada di trotoar tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Puluhan atlet ikuti kejuaraan provinsi Kejurprov tenis meja yang digelar oleh Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kalimantan Selatan. Kejurprov tenis meja digelar di Gedung Kompetem kawasan Kayu Putih Banjarmasin Timur pada Senin pagi. Kejuaraan yang akan berlangsung selama 6 hari tersebut diikuti 60 atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Kalsel. Salah satu peserta asal Kabupaten Tanah Bumbu, Sarifah Padilah, mengaku sudah mempersiapkan diri selama 6 bulan untuk ajang ini. Ia pun optimistis dapat bertanding dengan maksimal dan meraih kemenangan. Kita berarti itu sudah lama 6 bulan. Targetnya kita tuh insya Allah mudah-mudahan dengan kerja keras kita target final insya Allah. Emas. Turun di nomor? Saya turun di tunggal putri, bergu, ganda putri, dan ganda campuran. Dilaksanakan juga dengan protokol kesehatan yang ketat, jadi sesuai dengan arahan Ketua PTMSI. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan, minimal pakai masker, dan salah satu persyaratan
peserta juga harus sudah divaksin. Jadi saya sudah minta juga agar kita seluruh atlet ini, kemudian juga yang berpartisipasi di kegiatan ini untuk bisa mengajak warga lah. Masih juga masuk di kegiatan tahunan. Mudah-mudahan juga bisa dilaksanakan setiap tahun. Dari sini kita bisa berharap hadirnya atlet-atlet berprestasi, walaupun masa pandemi lah, tapi tetap atlet-atlet kita harus tetap latihan dan ada event-event seperti ini. Selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas. Ajang Kejurprov tenis meja ini mempertandingkan sejumlah kategori yakni tunggal putra umum, tunggal putri umum, tunggal putra usia 18, tunggal putri usia 18, ganda putra, ganda putri, ganda campuran, dan beregu. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya
untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Pendemo menuntut Kepala Kejati Kalsel menuntaskan pengusutan kasus korupsi sebelum pensiun. Akibat terputusnya distribusi air bersih, warga mengancam tidak mau membayar tagihan PDAM. Air sungai yang pasang meluap hingga ke permukiman warga. Masa gabungan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) berdemonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kejati Kalsel pada Selasa siang. Dalam aksi ini mereka menuntut Kepala Kejati Kalsel, Rudi Prabowo Aji, menuntaskan pengusutan kasus dugaan korupsi sebelum purna tugas atau pensiun. Menurut mereka masih banyak kasus dugaan korupsi di sejumlah kabupaten dan kota di Kalsel yang pengusutannya belum dituntaskan oleh Kejati Kalsel. Di antaranya dugaan korupsi mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, proyek Batapres dengan kerugian negara 35 miliar rupiah, proyek jembatan HKSN di Kota Banjarmasin yang mangkrak dan sudah 4 kali adendum. Ya, hari ini kita menyampaikan berbagai kasus korupsi di Kalimantan Selatan yang sampai hari ini tidak ada titik terang. Kita minta supaya Kejati sebelum masuk masa pensiun ada kasus-kasus yang sampai ke pengadilan. Karena banyak sekali kasus-kasus yang disampaikan kawan-kawan melalui Kejati tetapi sampai hari ini tidak jalan. Jadi kita minta segera sebelum beliau memasuki masa pensiun, kasus-kasus yang kita sampaikan segera berproses. Salah satu kasus yang menonjol apa Bang Ali menurut Pian? Kasus yang menonjol yang kemarin melibatkan mantan Bupati Tanah Bumbu sampai hari ini tidak ada titik terangnya. Berbagai kasus, ada yang pengadaan proyek Batapres 35 miliar, kemudian ada 24 miliar, berbagai kasus, hampir 13 kasus yang kami sampaikan tidak jalan. Dalam aksi ini, massa juga menyoroti maraknya pertambangan ilegal di Kabupaten Tanah Laut yang menyebabkan jalan negara dan ekosistem di wilayah tersebut menjadi rusak. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Sudah lebih dari sepekan, warga di 6 RT kawasan Alalak Tengah Banjarmasin Utara kesulitan air bersih akibat terputusnya distribusi dari PDAM Banjarmasin. Akibat terputusnya distribusi air bersih dari PDAM, warga di kawasan Alalak Banjarmasin Utara mengancam tidak akan membayar tagihan PDAM. Salah satu warga Husna mengatakan, ia bersama warga lainnya berencana kompak tidak membayar tagihan bulanan PDAM. Kena 85 bayarannya, kena kada cantu han. Ujar kami nak kompakan, pokoknya RT berapa kami sampai RT 10 kami kada bayaran. Kayak apa tindakan mau PDAM. Nah, kami bawain gitu jauh nyambatnya kada jalan kita asal jauh nyambatnya kita kada jual jalan lagi.
Kenapa aja di perumahan jalan? Itu kan di sini kan di jalan tuh anehnya. Ya, di sana tadi hari ini kalau memang ada jalan ke sana. Hari ini kan ke sana. Anak lah. demo lah. Minta banyak lah. Minta banyak minta anu akan nah kayak apa caranya supaya mau jalan nih nah. Ini Tapi memang dari jalan kemana? yang tadi di jalannya kami macamnya lancar mbah nang ini nambah siap iya lagi. Nah, masa kali ini kami ada kawal lagi. Kami tak ada ketahanan lagi ya kalau nah kayak apa tindakan bukan PDAM dan bukan kami. Manajer Produksi dan Distribusi PDAM Banjarmasin Walino mengatakan, warga yang mengalami gangguan distribusi air bersih tetap diwajibkan membayar tagihan setiap bulannya. Walino menambahkan tagihan pelanggan PDAM sesuai dengan penggunaan air, sehingga bagi pelanggan yang mengalami gangguan distribusi bakal membayar tagihan lebih murah. Insya Allah membayar itu sesuai apa yang di meter. Artinya terbaca 1 meter, itulah yang 1 meter kubik, itulah yang dibayar. Ya, sekarang dispensasinya kita macet, kita dropping dengan mobil tangki gratis. Kita antari sana gratis, tinggal membaginya aja, bagi ya antara pelanggan kita yang berdampak lah. Mungkin itu segala kebijakan yang ada. Mobil tangki itu rutin kah? Setiap hari atau gimana Pak? Mobil tangki sesuai dengan keperluan. Berarti dihubungi malah dihubungi ya artinya perlu kerjasama, bantuan komunikasinya. Teman-teman di mobil tangki ada nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Yang kita layani kan bukan ke satu tempat, tapi banyak tempat lagi yang hampir sama, sehingga harapannya ada kerjasama di situ lah. Penyebab terputusnya distribusi air bersih di kawasan Alalak Tengah akibat kebocoran pipa di 18 titik. Pihaknya sudah menemukan 16 titik kebocoran pipa dan telah memperbaikinya, namun 2 titik kebocoran lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Air Sungai Pasang meluap hingga ke permukiman warga di kawasan Queen Utara, Banjarmasin Utara. Terpantau pada Senin malam, jalan di kawasan Queen Utara, Banjarmasin Utara terendam air luapan sungai dengan ketinggian sekitar 30 cm. Tak hanya merendam jalan, luapan air sungai juga masuk ke sejumlah rumah, sehingga warga pun harus mengamankan barang-barang berharga mereka agar tidak terendam. Sebelum harinya tuh, hari-hari kemarin tuh sudah pasang air. Pasang cuman kada sampai ini. Kada sampai setinggi inilah. Untuk kondisi rumah sendiri yang di pinggiran sungai seperti apa dampaknya? Dampaknya tuh sampai calap sampai ke rumah lah. Sampai dapur. Untuk ketinggian di rumah sendiri sampai mana? Sekitar dari mata kaki. Mata kaki lah. Nah, untuk antisipasi untuk apa? Tidak peralatan perabotan rumah tidak basah atau apa antisipasinya mengangkat kah atau gimana? Antisipasinya biasanya diangkat duluan sebelum pasang. Meluapnya air sungai ke permukiman warga ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir dengan kisaran waktu sekitar pukul 21 WITA hingga pukul 1 dini hari. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.